Nah, untuk metode yang tidak langsung itu tidak perlu menyesuaikan dengan laba rugi, sehingga tidak perlu mencantumkan perolehan laba bersih di bagian aktivitas operasinya. Kita langsung melaporkan berapa jumlah penerimaan yang kita peroleh dari tahun 2008. Nah, sumber penerimaan kita itu kan berasal dari penjualan dan pelunasan piutang. Kita lihat penjualannya berapa? 890. Kita lihat lagi dari penerimaan piutangnya. Di sini piutang usahanya mengalami peningkatan, berarti kita tidak menerima kas dari pelunasan piutang. Sehingga untuk penerimaan kasnya itu 890 dikurangi 42, 848. Kenapa nih dikurangi? Karena yang piutang usaha ini kita tidak memperoleh pelunasan dari pelanggan, sehingga tidak menambah kas kita, sehingga akan berdampak pada mengurangi kas penerimaan kas kita, sehingga dikurangi 42. Lalu yang kedua ada pembayaran kas pada pemasok dan karyawan. Nah, kita bisa menjumlahkan berapa jumlah pembayaran yang harus kita bayar. Kita lihat yang pertama ada persediaan. Persediaannya berapa nih? Ada sebesar 54.000. Berarti kalau meningkat itu akan menambah pembayaran kita ya. Peningkatan persediaan menambah pembayaran kita. Lalu ada apa lagi? Ada beban dibayar di muka nih. Beban dibayar di muka ini mengalami penurunan. Berarti kalau penurunan itu tidak menambah pembayaran kas kita, melainkan mengurangi pembayaran kas kita. Sehingga di sini dikurangi dengan beban dibayar di muka. Lalu yang ketiga ada beban penyusutan ya. Beban penyusutannya meningkat nih, meningkat sebesar 28.000. Nah, di sini karena beban penyusutannya meningkat, maka di sini beban penyusutan tidak menyebabkan kita harus bayar kas. Maka di sini dampaknya pada pengurangan pembayaran kas. Karena kita tidak perlu membayar kas kepada orang lain atas beban penyusutan. Setelah beban penyusutan ada apa lagi? Ada hutang. Hutang usaha ini tadinya 40 menjadi 33, menurun. Berarti kalau kayak gitu ada pembayaran hutang. Kalau pembayaran hutang akan menambah jumlah pembayaran kita ke pemasok ya. Di sini berjumlah seberapa itu? 7.000 yang sifatnya menambah pembayaran kas ke pihak luar hutang ini ya. Lalu ada lagi ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kan berkaitan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu produk. Maka beban-beban tersebut kita beli, maka akan berdampak pada penambahan pembayaran kas. Maka di sini HPP-nya bertambah dan termasuk juga beban operasi. Beban operasi juga kita bayar dong. Sehingga di sini ada penambahan beban operasi. Maka dari itu dari transaksi yang dari dua laporan keuangan ini kita jumlahkan berapa jumlah pembayaran yang harus kita bayar kepada pemasok. Jumlahnya 717.000. Lalu di sini ada lagi beban bunga, ada pembayaran bunga sebesar 14.000. Maka negatif ya, karena kita membayar menggunakan kas kita berkurang, sehingga di sini negatif 14.000. Dan untuk pembayaran pajak penghasilan sebesar 65.000. Beban pajak penghasilan 65 ini dibayar, karena dibayar maka kas kita berkurang negatif. Lalu ada kas untuk kegiatan investasinya. Investasi di sini kayak tadi ya, ada tanah mengalami penurunan, otomatis ada penjualan tanah dan akan berdampak pada penambahan kas. Lalu yang selanjutnya ada peralatan meningkat nih. Kalau meningkat otomatis ada pembelian, maka akan berdampak pada pengurangan kas. Lalu di sini ada penurunan obligasi juga sama. Obligasi ada penurunan otomatis kalau kayak gitu terjadi pengurangan kas karena kita bayar atau menembus obligasi. Lalu ada lagi ada saham mengalami peningkatan. Kalau peningkatan kita ngejual saham, otomatis dapat kas kita akan bertambah. Lalu di sini ada pembayaran dividen yang tadi ya, kita membayar maka akan memperoleh pengurangan kas sebesar 55.000. Sama seperti yang tadi dijumlahkan untuk operasinya mendapatkan kas bersih berapa, investasi berapa, dan pembiayaan berapa. Nah, setelah kita memperoleh net cash dari ketiga operasi ini, kita jumlahkan dengan saldo kas akhir tahun lalu, tahun 2007. 37.000 diperolehlah angka 54.000, dan ini sama dengan jumlah kas yang
laporkan di laporan posisi keuangan sebesar 54.000. Nah, setelah kita menyusun laporan arus kas yang tadi, kotak-kotakannya kurang lebih seperti ini untuk hasil contoh metode tidak langsung dan metode langsung, di mana ada perbandingan antara kedua metode ini. Yang pertama, kalau untuk metode tidak langsung, ini ada laba bersih ya. Di metode langsung tidak ada laba bersih. Lalu yang kedua, metode tidak langsung kita perlu menyesuaikan dengan laba bersih yang diperoleh. Sedangkan untuk metode langsung tidak perlu, kita langsung saja melaporkan apa saja yang perlu dibayar dan apa saja yang akan kita terima, kayak tadi ya, penerimaan dan pembayaran. Tapi kalau seperti metode tidak langsung, kalimatnya ada kenaikan akun apa, ada penurunan akun apa dari laporan posisi keuangan ini. Kalau ini kan tidak ada, langsung ke penerimaan dari mana dan pembayaran kepada siapa, kayak gitu. Untuk yang lainnya itu hampir sama, sehingga baik itu metode tidak langsung ataupun metode langsung itu menghasilkan jumlah yang sama. Berarti kita bisa milih mau menggunakan metode yang mana. Tapi ingat, kalau untuk penggunaan metode ini kan berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi yang diambil oleh suatu manajemen itu harus sifatnya jangan berubah-ubah ya, harus tetap menggunakannya itu supaya dari periode sebelumnya ke periode sekarang itu bisa diperbandingkan kayak gitu.